Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Kristianingrum, NIM 2419059, kelas pengembangan kurikulum PAUD B. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis model pembelajaran PAUD, prinsip pemilihan tema, dan cara membuat mapping tema. Jenis-jenis model pembelajaran PAUD. Sebelum kita mempelajari jenis-jenis model pembelajaran PAUD lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran, sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak. Beberapa model pembelajaran yang dilaksanakan di pendidikan anak usia dini diantaranya 1. Model pembelajaran klasikal 2. Model pembelajaran kelompok atau cooperative learning 3. Model pembelajaran area 4. Model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan 5. Model pembelajaran BCCT atau Beyond Center and Circle Time. Model pembelajaran klasikal adalah pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama, kegiatan dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas. Kelebihan model pembelajaran klasikal adalah guru mudah menguasai kelas, mudah mengorganisasikan tempat duduk atau kelas, dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar, mudah mempersiapkan dan melaksanakannya, guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik, lebih ekonomis dalam hal waktu, memberi kesempatan pada guru untuk menggunakan pengalaman, dapat menggunakan bahan pelajarannya luas, membantu siswa untuk mendengar secara akurat, kritis, dan penuh perhatian. Kelemahan model pembelajaran klasikal adalah mudah menjadi verbalisme, yang visual menjadi rugi, dan yang auditif atau mendengarkan yang benar-benar menerimanya, cepat membuat siswa bosan dan pasif. Model pembelajaran kelompok atau pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Kelebihan pembelajaran kooperatif adalah siswa tidak terlalu tergantung pada guru. Keberhasilan dalam penyelesaian tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Partisipasi dan komunikasi siswa dapat melatih peserta didik untuk dapat berpartisipasi aktif, berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Kekurangan model pembelajaran kooperatif adalah siswa yang mempunyai kelebihan akan merasa terhambat oleh siswa yang mempunyai kemampuan kurang. Akibatnya, keadaan seperti ini dapat mengganggu iklim kerjasama dalam kelompok. Model pembelajaran area atau minat adalah metode pembelajaran yang model pembelajarannya lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Kelebihan sistem area adalah adanya kebebasan minat anak didik untuk bermain sesuatu yang mereka inginkan, tanpa adanya tekanan yang berarti dan hampir tidak ada batasan atau tekanan. Kelemahan pembelajaran sistem area adalah pembelajaran menekankan belajar berdasarkan minat, di mana anak didik hanya memilih satu atau dua area permainan yang memang benar-benar menjadi minatnya. Model pembelajaran sudut memberikan kesempatan kepada anak didik belajar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan belajar mengajar dengan sudut model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan, menggunakan langkah-langkah pembelajaran yang hampir sama dengan model pembelajaran area. Hanya saja, sudut-sudut kegiatan merupakan pusat kegiatan berdasarkan minat anak. Model pembelajaran BCCT adalah pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkaran atau circle
Kelebihan pendekatan PCCT adalah mampu memberikan pengalaman bermain secara lebih lengkap dan mendalam melalui pembagian sentra-sentra dalam lingkaran. Kelemahan pendekatan PCCT adalah pendekatan sentra dan lingkaran menghalangi kebebasan anak untuk memilih lebih dari satu permainan. Anak juga tidak bisa beralih dari satu permainan ke permainan yang lain sebelum menyelesaikan permainan yang disajikan guru. Prinsip pemilihan tema. Dalam membuat tema, ada beberapa prinsip dalam memilih tema, di antaranya prinsip ketepatan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemenarikan, prinsip keinsiden-talan, dan daya dukung. Prinsip kesederhanaan. Sederhanaan berarti tema yang sudah dikenal anak, agar anak dapat mengali lebih banyak pengalamannya. Contoh temanya lingkungan dengan subtema kebun pisang. Prinsip kemenarikan. Kemenarikan berarti tema yang dipilih harus mampu menarik minat anak untuk belajar. Tema menarik tidak selalu tema yang aneh, tetapi tema yang ada di sekitar anak juga bisa menarik minat anak jika guru bisa memilih aktivitas yang sesuai dengan perkembangan anak. Contoh temanya adalah lingkunganku dengan subtema kebun pisang, dengan kegiatan antara lain mengamati pohon pisang yang ada di kebun, menghitung jumlah pisang, warna pisang, dan tekstur pisang. Prinsip ketekatan. Ketekatan memiliki arti tema hendaknya dipilih dari tema yang terdekat dengan kehidupan anak, yakni dekat secara fisik maupun dekat secara emosi atau minat anak. Contoh tema yang terdekat dengan anak yaitu tema diri sendiri dan lingkunganku. Prinsip keinsidentalan. Keinsidentalan berarti pemilihan tema tidak selalu baku yang direncanakan di awal tahun, tetapi juga dapat menyisipkan kejadian luar biasa yang dialami oleh anak, misalnya peristiwa banjir yang sedang dialami oleh anak. Contohnya adalah ketika anak-anak sedang mengamati pohon pisang yang berada di luar kelas dan mendiskusikannya, tiba-tiba ada seekor kupu-kupu besar dan berwarna indah melintas dan hingga pada salah satu ranting bunga yang ada di dekat pohon pisang. Maka, guru dapat mengajak anak-anak untuk membahas kupu-kupu tersebut, tentang warna kupu-kupu itu, bagaimana cara kupu-kupu itu terbang, dan apa yang dimakan. Daya dukung. Daya dukung maksudnya pemilihan tema disesuaikan dengan kemampuan guru memahami tema dan ketersediaan sarana-prasarana pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar. Pembahasan tema harus didukung ketersediaan sumber belajar, contohnya buku-buku terkait tema, APE, dan narasumber. Cara membuat mapping atau mapping tema yaitu, yang pertama, pastikan tema utama terletak di tengah-tengah. Memang hal ini tidak mutlak, tetapi untuk memudahkan kita untuk membuat banyak percabangan. Yang kedua, dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Yang ketiga, cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna, atau simbol gambar. Yang keempat, gunakan variasi huruf besar maupun huruf kecil. Yang kelima, buatlah tulisan ataupun simbol gambar dengan warna yang beragam. Yang keenam, jangan langsung membuat mind map di kertas yang digunakan untuk menggambar. Buat draft peta pikiran terlebih dahulu di kertas buram. Yang ketujuh, rencanakan tempat peletakan bagan-bagan dan percabangan dengan sebaik-baiknya. Gambar 1 menunjukkan pengembangan tema diriku, menjadi subtema cita-citaku, identitasku, tubuhku, kesukaanku, sekolahku, dan keluargaku, serta orang di sekitarku. Beberapa subtema tersebut akan dikembangkan, misalnya subtema tubuhku. Nomor 2 menjelaskan bahwa setelah menetapkan subtema yang akan dibahas, selanjutnya dikembangkan menjadi topik yang akan dibahas bersama anak. Contoh subtema tubuhku akan membahas bagian-bagian tubuh, kegunaan setiap bagian tubuh yang diperlukan agar tubuh sehat,
cara merawat tubuh, bagaimana bila sakit, apa penyebab tubuh menjadi sakit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.